Ya, shalom. Ya, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mengikuti penilaian harian yang ke-7. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kerendahan hati, ya, bab 8. Sebelumnya kan kalian di bab 7 mempelajari nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Jadi setelah mempelajari Roh Kudus, nah, nilai-nilai Kristiani, Roh Kudus, teladan, iya itu pasal 8 gitu. Jadi bab 6 kalian sudah mempelajari menjaga dan melestarikan alam, supaya mempelajari nilai-nilai Kristus yang harus kalian tahu dan kalian terapkan dalam hidup kalian, sehingga kalian juga harus mempunyai kerendahan hati gitu. Nih, kenapa sih pentingnya mempelajari kerendahan hati di kalangan SMP kelas 7 buat kalian? Nah, pentingnya itu karena di sumuran kalian itu tuh supaya kalian mengetahui betapa kerendahan hati itu sangat penting. Jika kalian sudah mengetahui betapa kalian harus rendah hati, sehingga kalian yang namanya hidup bersosialisasi antar teman itu tidak ada yang namanya crash, tidak ada yang namanya saling berantem atau saling apa lagi gitu. Nah, jadi saling menghargai seperti itu. Jadi dan kalian juga mengerti pada sejatinya kalian itu tuh memang sejatinya seharusnya manusia itu memang harus rendah hati dan nggak boleh sombong gitu. Jadi itulah tujuannya, supaya kalian itu bisa ke sesama dan juga bisa ke Tuhan, rendah hati gitu. Nah, kalau kalian nggak punya kuasa rendah hati ini, ke sesamanya ngaco, ke Tuhannya apalagi. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu kami bisa menyimak materi video ini, dan Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu, memberikan hikmat, kepintaran dan juga kecerdasan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan materi pembahasan bab 8 ini. Kau sertai kami dalam setiap pembahasan ini. Kau berapi anak-anak-Mu dan Kau berkati. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bahan Alkitab ini kalian buka di halaman 56. Ini 1 Petrus 5 ayat 5b. 1 Petrus 5 ayat 5b. Nah, ini Alkitab 1 Petrus 5 ayat 5b, bunyinya itu seperti ini. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu harusnya kalian sudah menjadi etapan buat kalian. 1 Petrus 5 ayat 5b, ya. Pokoknya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini jadi begitu Allah gak suka dengan orang-orang sombong, orang congkak. Makanya kita nggak boleh sombong dan nggak boleh congkak, harus rendah hati seperti itu. Nah, bahkan bisa kita sudah rendah hati, kita dikasih oleh Allah. Wah, ini anak mempunyai rendah hati. Jadi kita pergaulan pun diberkati, bahkan hubungan dengan Tuhannya pun, bahkan hubungan dengan Tuhan diberkati seperti itu. Nah, lanjut ke halaman 57. Nah, intinya nih, bab 8 itu membahas tentang kerendahan hati, ciri-cirinya, dan mengapa kerendahan hati penting bagi remaja. Ini nanti ada di subbab selanjutnya. Ada subbab ini, tapi subbab ini. Dan di video pertama ini kita hanya membahas makna kerendahan hati aja. Kenapa kita harus rendah hati gitu? Mempelajari kerendahan hati dapat memotivasi peserta didik untuk sadar akan dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan gitu. Jadi karena kalian memiliki keterbatasan, kalian itu tidak superior, kalian itu tidak hebat. Jadi jangan sombong lah gitu. Kan kalau bahasanya berarti orang-orang duniawi, ya tersangkut masih ada langit gitu. Ya kita mau sombong kayak gini, terus kita ada yang lebih hebat lagi. Makanya kita nggak perlu sombong. Ngapain orang
semua manusia punya batasannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Nah, kesadaran itu menuntutnya untuk menghargai diri sendiri dan sesama serta memuliakan Tuhan. Nah, jadi karena kita punya kesadaran bahwa kita ini mempunyai keterbatasan, jadi kita bisa menghargai diri sendiri. Oh, ternyata kita tidak lebih dari yang lain kok, gitu. Terus tapi itu jangan jadi membuat kalian minder. Ingat ya, rendah hati bukan rendah diri, gitu. Jadi setelah kalian sudah mempunyai kerendahan hati, menghargai diri sendiri, bagaimana kalian sadar akan kekurangan kalian, sehingga kalian membuat kalian itu tidak ada rasa sombong. Justru harusnya kalian respect dengan yang lain, welcome, seperti itu. Dan juga menghargai sesama serta memuliakan Tuhan. Jadi di saat kita sudah mempunyai kerendahan hati, di situ kemuliaan Tuhan tuh terpancar. Wah, ternyata antar saling kita mempunyai kerendahan hati ini akan timbul satu sama lain rasa yang erat, gitu, satu persatuan yang kuat. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Nah, ada dua unsur dalam hati nurani manusia. Nah, ini unsur yang pertama nih, kalau kalian hati nurani itu berbicara kesadaran akan yang benar dan yang salah. Jadi di saat kita melakukan sesuatu yang benar, di saat kita melakukan sesuatu yang salah, itu hati akan ada teguran gitu. Ini apa yang kita lakukan, jadinya kepikiran, gitu. Terus yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Jadi maksudnya adalah hati nurani kita tuh melakukan yang seharusnya dilakukan, gitu. Jadi ada aturan, ada norma di sini. Hati nurani kita menyesuaikan. Contohnya kan misalkan aturan normanya itu kita harus taat dan harus misalkan taat pada orang tua, gitu, harus membantu orang tua, gitu. Nah, kita mempunyai hati nurani, gitu. Pada sejatinya norma di dalam keluarga, gitu, lingkungan harus saling membantu, apalagi orang tua. Karena kita mempunyai hati nurani, kita bantu, gitu. Kalau kalian nggak punya hati, ya kalian melihat orang tua kalian capek, cuci piring, nyapu, ngepel, terus kalian biasa aja tega, nggak punya hati nurani. Sebenarnya kalau kalian mempunyai hati nurani, kalian sadar akan norma yang seharusnya seorang anak membantu orang tua, sehingga kalian sadar, oh, sebagai anak harusnya bantu, gitu. Hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar, tetapi hal ini tetap terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Nah, jadi kepekaan hati nurani kita ini perlu terus diasah melalui kesetiaan kita berdoa dan membaca kitab dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi kebaikan Tuhan yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika hati nurani kita tidak diterangi oleh firman Allah, maka hati itu menjadi keras dan tidak terbuka terhadap kebaikan dan pengampunan, gitu. Jadi kalau hati kita tidak adanya firman Allah, boro-boro kita mau rendah hati, gitu, mengampuni saja pun kita tidak bisa, nih, nggak bisa memberikan pengampunan dan kebaikan, gitu. Ini ada di textbook sudah sangat jelas sekali. Hati nurani merupakan suara kebaikan yang akan menyalahkan ataupun membenarkan tindakan kita. Itu tadi yang seperti poin yang pertama tadi ya, yang di hati nurani manusia, kesadaran akan yang benar dan yang salah. Jika kita melakukan yang salah, pasti kita akan, waduh, kita ini nggak baik, kepikiran, gitu. Itulah fungsinya hati nurani. Jadi mengkontrol hidup kalian, mengkontrol, gitu. Ketika kita marah pada seseorang ataupun membenci dan tidak mau memaafkan, hati nurani akan memperingatkan kita. Namun sering kita mengingkari suara hati untuk berhenti membenci dan memusuhi seseorang. Ini kadang kita udah tahu kebenarannya, tapi karena kita mengabaikan hati nurani ini, udah lah, karena kan kayak misalkan habis berantem marah, aku dibiarin lah, habisnya dia ini yang salah, itu nggak boleh. Kan kalau kita udah tahu kan kita habis berantem, terus tiba-tiba diingatkan oleh hati nurani, oh iya,
harusnya gue nggak melakukan hal itu. Akhirnya datang ke yang sudah berbuat salah tadi, minta maaf. Jadi jangan habisnya dia yang itunya, habisnya ini, jangan kayak gitu. Lanjut, yang B, makna kerendahan hati. Jadi kegiatan 1, diskusikan arti kerendahan hati dan contoh kerendahan hati. Nah, ini udah ya, jadi tugas kalian yang di sebelumnya, yang di bab 7 yang sudah mengerjakan, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, ayo kumpulkan. Jadi sudah dicari apa arti kerendahan hati dan contoh-contohnya. Terus kegiatan 2, belajar dari Alkitab. Nah, ini tugasnya nanti akan saya bacakan soalnya. Nah, ini kalian catat poin apa saja yang kamu dapat dari bacaan ini. Nah, dari kegiatan 2 banyak banget poin-poin yang harus kalian ambil. Kalian catat gitu. Terus kalian kumpulkan. Rendah hati eratnya kaitan dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Gitu. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Ini bisa jadi poin pertama. Nah. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Gitu. Jadi buat apa dong sombong? Terus dia sadar. Ini bisa kalian catat nih. Oh, ini tugasnya nih. Oh, ini jawabannya nih. Kalau seseorang mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka pasti ada orang lain juga yang mampu melakukannya sama baiknya dengan dirinya, bahkan dapat melebihi dirinya. Gitu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu dengan yang terbaik, orang lain juga bisa. Jadi kita nggak bisa sombong. Ini hasil usaha gua, gitu. Padahal orang lain bisa kayak gitu. Ya, makanya kalian jangan sombong, gitu. Lalu selanjutnya, rendah hati atau humility berasal dari kata humus, yaitu bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Nah, ini bisa di poin kedua. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri, yaitu membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah, jadi kalau mengacu pada bagian Alkitab ini, bahwa manusia itu bukan siapa-siapa gitu. Padahal di firman ini udah ada nih, Kejadian 3 ayat 19, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu gitu. Manusia hanya makhluk ciptaan Allah gitu. Bahkan pemazmur mengatakan hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dan dapat layu mati. Seperti itu dia, cuma sesaat dan kita nggak ada apa-apanya. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketakberdayaan dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Itu jadi hal yang harus seperti inilah penting harus kita praktekkan, bahkan di dalam doa kita. Gitu. Dengan kerendahan hati, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak, jangan ada punya dan tidak dengan tangannya apa datang tidak menyatakan rasa syukur atas segala berkatmu, tidak dengan tangan yang apa sujud menyembahmu gitu. Ya, pokoknya ada lagunya saya lupa. Jadi kerendahan hati adalah pemahaman iman Kristen, adalah rasa takjub dan hormat manusia kepada Allah Pencipta. Itu karena kenapa? Ini bisa dibuat lanjut ini. Karena kenapa? Jadi karena memang kita tidak ada apa-apanya, gitu. Bahkan kita tidak berdaya. Ya kita lahir aja nggak bawa apa-apa, kita nggak pakai apa-apa, gitu. Kita nggak bisa menyombongkan diri, gitu. Jadi dengan mempunyai kerendahan hati kita mempunyai rasa syukur dan rasa pemujian kepada Tuhan yang luar biasa. Kita memuliakan Tuhan bahwa kita mempunyai Tuhan yang hebat, dan hidup kita harus kebergantungan penuh terhadap Tuhan yang bisa dan yang punya segala-galanya. Seharusnya seperti itu. Jadi karena mempunyai sifat kerendahan hati inilah sehingga kita mempunyai hubungan dekat sama Tuhan. Jadi karena kalian merasa sadar diri kalian itu tidak mempunyai apa-apa, maka pada sejatinya kalian haruslah menyerahkan diri kepada sang Pencipta yang punya segalanya. Itulah yang dasar kalian yang harus kalian ini loh harus dekat sama Tuhan. Kalian nggak bisa apa-apa gitu. Karena kalau kalian tanpa bantuan Tuhan tuh kalian nggak mungkin bisa bertahan sampai saat ini gitu.
Kerendahan hati juga mengatakan kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati mengatakan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada kita. Jadi dengan mempunyai kerendahan hati, kita melihat siapa kita gitu, bisa melihat ke dalam diri kita gitu. Cuman jangan jadikan ini kita minder. Justru karena kita sadar akan diri kita, terus kita tidak melebihkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu. Karena kita harus mengucap syukur karena apa yang ada saat ini, apa yang saat ini yang kita punya dan kita pakai dan kita bisa, itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Seperti itu. Dalam hal ini kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan gitu. Kebenaran ini memberikan kepada kita pengetahuan akan diri sendiri gitu. Nah, jadi dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan, dan sudah selayaknya sesuai dengan keadilan kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 17 kayak gitu. Jadi apa yang kita punya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita, pokoknya anugerah yang kita dapatkan gitu. Misalnya kamu pintar matematika, kamu dapat memanfaatkannya kelebihan itu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika, tuh kan. Jadi harus saling membantu, jangan pelit ya. Kalian dapatnya anugerah dari Tuhan. Jadi jangan karena kalian sudah belajar, gua udah mati-matian nih, gua udah usaha, masa yang lain tinggal enaknya aja gitu. Justru ya kayak gitu tuh nggak boleh. Justru karena kalian sudah dikasih anugerah oleh Tuhan, sudah bisa, kalian bantu teman-teman yang bisa, ajarkan. Jangan langsung kasih jawabannya, misalkan gua nggak paham ini jawaban, jangan. Jadi kalian ini kayak gini loh caranya loh. Begitu sama aja kayak contohnya saya bisa main musik, terus ada yang mau belajar main musik, tolong ajarin dong, ini karena saya anugerah dari Tuhan, saya bisa, saya ajarin dia, jadi gini loh caranya gitu. Harus saling mengajarkan, harus saling berbagi, kan apa yang kita dapat, apa yang kita punya pun anugerah dari Tuhan gitu. Bukan karena usaha kita udah latihan nih mati-matian gitu. Di luar sana ada orang yang kayak gitu, ada orang yang udah latihan tapi ujung-ujungnya nggak bisa. Itu karena nggak dapat anugerah dari Tuhan gitu. Justru ada orang yang cuma belajar dikit tapi udah bisa banyak, itu anugerah dari Tuhan. Itu makanya jangan pernah sombong. Kalau tanpa Tuhan kalian nggak bisa apa-apa. Nah, lanjut, kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Tuh, pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan kita berdosa, tetapi sangat dikasihi olehnya. Keseimbangan antara kesadaran akan dosa kita dan kesadaran akan kasih Allah membawa kita pada pemahaman akan diri kita yang sesungguhnya. Jadi kita ini makhluk berdosa, makhluk yang nggak bisa apa-apa, tapi kita mendapatkan karunia Tuhan. Itu yang harusnya kalian sadar gitu, bahwa sebenarnya kalian tuh anugerah gitu. Kalian bisa nafas, bisa hidup satu saat, itu adalah anugerah Tuhan. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Wow. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya mengandungkan diri pada rahmat dan pengasih Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah konsep kerendahan hati sesungguhnya gitu. Jadi rendah hati itu kita, wujud ekspresi kita datang kepada Tuhan, memuliakan namanya, seperti itu. Jadi sebelum kalian rendah hati terhadap sesama, kalian rendah hati dulu, datang kepada Tuhan, datang kepada hadirannya. Mana mau rendah hati, kalian sombong. Buktinya aja kalian nggak ada waktu buat Tuhan, merasa diri kalian hebat, merasa diri kalian benar. Ada kalian tidak membutuhkan Tuhan, kalian bisa segala-galanya, kalian mampu. Buktinya baca Alkitab enggak, jarang. Datang kepada Tuhan mempunyai waktu doa, jarang. Karena kalian sombong, udah bisa gitu. Justru kalau kalian
gak bisa apa-apa, terus kalian sadari bahwa hidup kalian itu adalah anugerah dari Tuhan, maka kalian harus mempunyai waktu itu untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa, baca kitab, itu yang seharusnya kalian lakukan. Jadi kalau kalian sampai saat ini gak ada waktu buat Tuhan, gak ada waktu buat jam berdoa, gak ada waktu buat baca kitab, kalian sudah sombong, merasa diri kalian hebat sehingga kalian tidak membutuhkan Tuhan. Itu salah. Yang benar adalah jika kalian merasa kalian butuh Tuhan, mempunyai kerendahan hati, kalian mempunyai waktu untuk baca kitab dan datang kepada Tuhan berdoa. Itu yang benar. Cukup siap pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena semua anugerah yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar rendah hati, kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Engkau yang dimuliakan Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan, Engkau berkati anak-anak Danbi dan keluarganya, dan Engkau memberkati sekolah Danbi serta guru-gurunya. Tuhan Yesus yang baik, ampuni yang atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.